Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlela dari Manajemen Pagi semester 4 akan menjelaskan tentang perbedaan dua metode, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam akuntansi dikenal ada dua macam metode dalam pencatatan persediaan. Ada metode perpetual dan juga ada metode periodik. Sistem pencatatan yang berguna untuk menghitung nilai dan mencatat persediaan diperlukan setiap perusahaan. Apapun jenis perusahaan Anda, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, atau perusahaan jasa, pasti memiliki sistem pencatatan. Pencatatan persediaan barang juga penting supaya perusahaan dapat mengoptimalkan aset-asetnya sehingga mendapatkan laba yang diinginkan. Oleh karena itu, perusahaan mesti selalu mengecek dengan cermat dan seksama tingkat persediaan barang. Ada dua cara untuk pencatatan persediaan, yakni bisa dilakukan dengan metode perpetual atau metode periodik. Selanjutnya ada sistem pencatatan metode perpetual atau disebut juga dengan metode buku. Adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Sementara metode periodik dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk melakukan pembukuannya. Berikut adalah poin-poin yang terdapat pada pencatatan dalam sistem atau metode perpetual. Yang pertama, ada pembelian bahan baku untuk produksi dan barang dagangan untuk dijual kembali masuk ke debit pos persediaan, bukan untuk pembelian. Terus, selanjutnya ada biaya pengiriman barang dagangan di debit untuk pos persediaan, pembelian retur, potongan pembelian, dan diskon dikreditkan ke pos inventarisasi, bukan ke rekening yang terpisah. Pencatatan harga pokok penjualan, setiap penjualan dengan cara mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Perlu adanya buku besar pembantu catatan persediaan individu sebagai kontrol. Salah satu kelebihan sistem pencatatan persediaan metode perpetual, yakni perusahaan tidak perlu melakukan penghitungan fisik atau stock of name pada stok yang tersisa. Alasannya, perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya yang ada di lapangan dengan mudah berkat adanya pencatatan yang dilakukan setiap waktunya. Selanjutnya ada metode periodik. Pada metode periodik ini, pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan dilakukan secara terpisah. Mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang adalah cara mencatat pembelian barang dagangan. Sementara pencatatan penjualan barang dagangan dilakukan dengan cara mendebit akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Metode fisik adalah nama lain dari metode periodik. Disebut demikian karena mesti ada pengecekan fisik terlebih dahulu terhadap persediaan barang dagangan di akhir periode atau disebut juga stock of name. Hasil perhitungan itu bermanfaat untuk memperbarui akun persediaan barang dagangan. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari metode periodik. Kelebihan metode periodik ini yaitu perusahaan mengetahui besarnya persediaan di dalam gudang sehingga stok diketahui secara akurat. Sementara kekurangannya adalah sistem pencatatan persediaan metode periodik adalah tidak bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periode dari suatu barang dagangan. Kelemahan lain dari metode periodik ini yaitu memperlambat pengerjaan laporan keuangan jangka pendek, misal 3-6 bulan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.